Yo, welcome back again with me Iqbal Hanur. Ya, kali ini seperti biasa yang udah saya bilang pada minggu kemarin, dimana kita di hari Senin ataupun Selasa itu akan kita membahas saham-saham yang berpotensial itu memiliki ground rebound yang sampai puluhan persen berdasarkan hasil voting teman-teman yang berada di grup Trade with Iqbal atau di grup Telegramnya kita. Nah, di sini jam 11.48 waktu Indonesia Barat saya udah memberikan untuk voting teman-teman, di mana di sini kalau kita lihat ya, teman-teman di sini udah pada nge-request itu kebanyakan 31% itu di saham AMMN dan 17% itu di saham Gotoh. Nah, yang sebelumnya waktu itu jam 15.32 itu Gotohnya 17%, AMMN-nya 29%, sekarang udah naik ke 31%. Nah, berarti ini antusiasnya beneran tinggi nih di saham AMMN. Nah, ya. Kalau di Gotoh I think ya ini kemungkinan karena nyangkut atau lagi penasaran sama kinerja si perusahaan tadi. Nanti saya bakalan bahas secara fundamentalnya sedikit-sedikit dari tipsnya dari opa kita, Warren Buffett ya. Nah, oke teman-teman. Ini FYI ya, kemarin yang udah nonton video saya yang ini satu hari yang lalu, kemarin di hari Senin ya, saya nguploadnya jam 3 atau jam 4 sore lah gitu. Ya, itu saya bilang ini karena adanya gap up itu yang ngebikin shock wave ya. Ini weaknya sampai low-nya dalam kali ya, itu hanya nutupin gapnya tadi. Dan ini udah pure 100% terkonfirmasi. Apakah ketutup? Masih belum teman-teman. Ini masih ada nih. Nah, doji ini masih belum. Pokoknya lah, itu ngebikin tadi gelombang kejut untuk di IHSG. Nah, makanya kalau kita tinggal jam 9 tadi kan, sedikit naik ya kan, duar gitu. Langsung melakukan penurunan nih di kisaran jam 99 lewat 10 menitan lah nih ya. Nah, itu yang ngebikin IHSG tuh langsung ngedrop. And then sekarang tiba di penutupan, duar gitu, kembali jatuh gitu. Nah, kalau kita lihat dari all market, sekarang kan tanggal 29 jam 17.13, berarti ini data pasarnya belum update teman-teman. Jadi kita belum tahu apakah ada inflow ataupun outflow untuk di hari ini gitu. Nanti teman-teman bisa cek di malam ini kembali ya di saham yang kita bikin tadi ya, kayak di saham AMMN-nya dan juga itu di saham Gotoh. Nah, kalau yang kemarin kan kita itu nge-record yang ini itu kan saham di AAD sama saham apa satu lagi nih ya, TPIA ya kalau nggak salah saya. Nah, oke, and then itu sih yang mau saya bilang, kalau ya hati-hatilah untuk IHSG ya. Bagi yang udah nonton pasti udah tahu apa yang akan terjadi di minggu ini dan di awal bulan ini hingga di tahun depan. Nih teman-teman bisa langsung nonton nih video saya 27 menit, ini benar pure daging ya. Oke, kita lanjut ini ya. Untuk kita bahas saham berdasarkan analisa teknikal, bandarmologi, dan juga fundamental. Kita bahas untuk di saham yang pertama, yaitu ada saham AMMN. Nah, kalau kita lihat untuk di AMMN, untuk di close sore ini ya, itu lagi menguat tipis hanya 0,60%. Kalau kita lihat dari asing, ini kemarin ya, datanya kemarin, bukan di hari ini. Sekarang kan hari Rabu nih teman-teman ya. Nah, hari Rabu. Sekarang sekarang kan hari Selasa nih, Tuesday. Nah, ini datanya untuk di hari Rabu, di hari Senin kemarin tanggal 28. Oke. Nah, ya. Tapi di sini teman-teman udah masuk ya tanggal 29 sekarang udah masuk. Ternyata Mirai memang super cepat ya, beda sama Stockbit. Bahkan di Stockbit aja ini data IHSG belum masuk loh teman-teman nih. Coba saya restart lagi ya. Saya coba lagi, saya restart. Ini baru masuk ternyata. Ternyata asingnya untuk di IHSG hari ini ngebuang barang 420 miliar. Berarti yang ngebikin shockwave tadi asing nih, yang ini tiar gitu kan. Satu juga dia masuk lagi ya, habis itu TP lagi, kena kocok deh. Nah, ini juga tadi saya yang udah nonton video YouTube saya ini udah kalian tahu lah yang video kemarin makroekonomi apa yang terjadi untuk di hari ini. Saya nggak perlu jelasin lagi ya, kita fokus ke dua sahamnya aja. Oke teman-teman, oke kita lanjut. Untuk di saham AMMN, kemarin kan ini dan hari ini ada tetap akumulasi 17 juta, kemarin 27 juta di hari Senin, di minggu kemarin nih full akumulasi.
Oke, kita bisa nyari untuk positioningnya. Kalau kita lihat secara fundamental sebenarnya MMN ini aman-aman aja guys, bagus, nggak ada permasalahan sama sekali. Beda sama Goto, yang mungkin saya akan sedikit lebih mengulik untuk di saham Goto tadi. Nah, ya. Secara kalau kita lihat dari market cap, dia mempunyai sekitar 600 triliun, artinya ini beneran gede ya kan. Saham MMN ini punya Pak Prajogo dan kawan-kawan juga ini. Terus kalau kita lihat dari dia punya data-data yang lain juga, ini saya rasa beneran kayak oke, nggak masalah gitu kan. Yang penting kita bisa ngefokus dia ini ya, walaupun punya per ya secara tahunan ini lagi minus ya. Nah, kita bisa lihat ini minus 66 ya, oke, nggak apa-apa. Yang penting kan di sini kan kita swing saham bukan investasi ya. Yang mana kita bisa di sini flow just bagaimana bandar tuh mengakumulasi si saham ini tadi. Nah, walaupun kalau kita lihat secara dari net income periodenya dari kuartal aja deh kita bisa ngeliat ini ya sebenarnya ada peningkatannya, tapi kalau dilihat dari 2023 ini sebenarnya ada penurunan. Tidak terlalu masalah karena ini tidak terlalu masif ini teman-teman penurunannya. Untuk free float yang dipegang masyarakat ini juga ukurannya kecil, hanya 17,62%, yang artinya shareholder mayoritas pemegang sahamnya masih optimis sama si saham MMN ini. Sehingga ketika ada dana yang gede masuk di saham MMN ini mudah untuk ngeguncang harganya tuh naik maupun turun. Nah, ini rumusnya di free float. Beda sama Goto yang udah sampai free floatnya tuh 70% yang butuh dana kemungkinan besar triliunan baru bisa geraknya tuh besar ya. Nah, itu teman-teman, itu triknya saya lihat ya. Walaupun kita lihat di sini ya secara dia free cash flow-nya juga ini juga ada lagi sedikit minus. Ya oke lah, kemungkinan ya kalau kita lihat baca-baca berita yang lain, kemungkinan AMM ini ada ngelakuinnya namanya reinvestasi gitu kan, atau akuisisi gitu. Ini teman-teman bisa ngebaca di newsnya, corporationnya apa saja, nanti di berita-berita di Google teman-teman bisa cek, tapi dengan sumber yang lebih terpercaya ya teman-teman ya. Nah, inti totalnya ini beneran lebih aman lah ya. Kita lihat untuk di saham MMN ini. Yang permasalahannya itu Goto nanti nih. Oke, kita langsung chat aja ya dah. Untuk di saham MMN. Nah, kalau kita lihat ini AMM secara daily, dia kan barusan bisa ngebreak dia punya garis trend panjangnya di sini. Walaupun di sini dia ngebentuk dia punya area liquidity sweep, yang mana di sini untuk menjadi sebuah area para bandar itu menciptakan kalian para retail itu pada cut loss semuanya. Nih, saya call out di sini namanya ya liquidity swap. Nah, karena kan kebanyakan nanti retail tuh kayak gini polanya teman-teman. Tap, kan udah kita pasang sekitar 7% deh gitu kan. Kita profitnya 1/2 misalnya mereka nyari ini, berarti di sini nih. Nah, ketika kalian ngentry di sini ya, dengan optimisnya ngentry, dar SL kalian kejemput, semuanya kejemput nih sampai berapa persen nih? 22%, 23%. Setelah stop loss kalian kejemput, harga langsung rally naik bahkan melebihi dari area take profit kalian gitu. Itu namanya liquidity swap. Hati-hati tuh jebakan bandar seperti itu. Nah, oke, kalau kita lihat ini kan ini sebenarnya harganya udah naik nih teman-teman. Terus kalau kita tarik ini dia punya garis misalnya kan. Dari dia punya liquidity deh, nggak usah jauh-jauh. Nah, kita bisa melihat bahwa ini sebenarnya dia lagi ngebikin dia swing momennya. Tapi saya lebih suka dia tuh lebih turun dulu baru naik ya. Dia ada namanya itu Elliott Wave. Baca ini 0, 1, 2 di ini sebenarnya ini bisa jadi ke area ketiga nih sebenarnya sih. Cuma dia udah dibawa turun dulu ya. 4 ini ke 5. Nah, bisa jadi seperti ini teman-teman untuk di saham si ini AMMN. Dia nggak terlalu over brutality lah saya bilang untuk dia melakukan penaikannya tuh ya. Kalau kita tarik pun dari chart pattern yang udah saya ajarin terus tuh, nah ini pun sebenarnya udah mencapai dia punya
area taking profitnya pas di wave 5 di Fibo 0,68. So teman-teman sebenarnya masih bisa untuk mencari dia punya area taking profit di sini ya. Kita tandain nih. Nah, kan ada akumulasinya oke nih. Nah, terus yang penting nanti jangan dia tuh turun sampai di bawah ini. Nah, itu untuk AMMN. So, ini juga saya tandain lagi di bawahnya. Kalau memang dia nanti dia punya potensial, dia turun dulu, correction, baru dia ngelanjutin ke atas, ini juga bisa teman-teman ya. Itu untuk AMMN. Nah, jadi skemanya seperti ini ya. Untuk di AMMN saya lihat semoga saja seperti itu, dan nanti teman-teman bisa recheck ulang lah analisa teknikal saya ini apakah cocok sama teman-teman atau enggak gitu. Nah, kalau pandangan saya ini MMN masih bisa dia potensially dia untuk lanjutin ke 9.975 atau di harga 10.000. Overall kalau kita ngebuy kemarin di harga weeknya di sini di harga 7.900 kita udah bisa profit kalau di harga 10.000 itu sebesar 26,95%. Yang penting adalah ini AMMN jangan sampai ada distribusi besar-besaran ya. Itu kuncinya untuk di saham AMMN. Nah, kalau saya tandai lagi untuk area price the key level ini juga masih ada dia di sini. Yang penting nanti kalau misalnya dia tiba-tiba turun ya, wave-nya ke sini kan, ternyata ini ditolak nih. Ada rejection misalnya di sini juga ada. Nih, di sini ada. Terus di sini juga ada, ternyata maunya kayak gitu ya, teman-teman masih bisa mengantri untuk di 7.500 maupun di 6.625. Itu untuk AMMN. Oke, kita lanjut ke saham selanjutnya. Saham sejuta umat yang banyak bikin kalian nyangkuters ya. Nyangkuters. Mari kita lihat di sini ada saham Goto. Yang mana saham Goto ini ya sekarang nggak ada bergerak sama sekali, hanya di range harga kisaran di 58, 59 sampai ke harga 60. Kalau kita lihat asing di sini ada akumulasi. Sebenarnya apa sih yang diinginkan sama si asing itu? Jadi saya ngajarin sebuah trick edit insight that you have now di tempat lain gitu. Nah, sebenarnya yang bikin saham Goto ini nyangkut gimana ya teman-teman ya? Teman-teman yang udah sering sekali ngelihat Instagram saya misalnya kan, bentar ya teman-teman ya, wait. Saya harus login dulu nih di Instagram saya. Oke, bentar ya. Ini saya tutupin ini dulu ya. Nah, karena saya mau pindahin. Ini udah saya mau login nih bentar loh. Nah, nih di layar saya satu lagi. Ya gini dong bisa. Nah, ntar ya teman-teman ya, saya login dulu bentar. Nah, sebenarnya saya udah berulang kali bahwa ini sebenarnya saham Goto merupakan saham yang sampah, saham yang busuk. Sampai kemarin ada yang nanyain, Bang, kenapa sih alasannya abang bilang ini saham Goto itu merupakan saham yang busuk ya, saham yang sampah? Ya karena saya udah sering kali bilang dari 2024 saya udah aware kalau harga saham Goto itu bakalan bisa menyentuh sampai ke harga dia di 50, dan terbukti benar waktu tuh harganya jatuh ke 50 gitu. Ini teman-teman masih bisa baca lah, karena pertama ketika Goto itu udah mulai launch ya, dia mau go IPO, I think ini mereka bisa jadi untuk exit, bukan untuk mereka nge-grow. Kenapa? Karena pertama saya ngeliat dia punya MOAT beneran jelek. MOAT itu apa? MOAT itu merupakan daya saing si perusahaan tadi untuk mengungguli atau sebagai daya kompetitif di antar mereka punya saing. Misal Shopee, MOAT-nya di mana? Ya di Shopee. Apakah MOAT-nya itu di Tokopedia, apakah di Bukalapak? Tidak, MOAT-nya di Shopee teman-teman, untuk di wilayah Indonesia ini. Ya, untuk Lazada itu pun di skip. Lalu untuk di MOAT di ojek online, waktu itu Grab udah mulai bisa menyaingin pertama itu. Kedua, muncullah Maxim dengan harga yang lebih rendah. Itu kayak saya rasa ini nggak bisa, saya bilang kan. Tokopedia aja udah mulai kalah, apalagi ini. Lalu saya bilang you can't make a good deal with a bad person dari Warren Buffett. Kamu nggak bisa bikin good
ya, atau kesempatan yang bagus kepada orang yang beneran jahat. Pertama, Nadiem Makarim tiba-tiba masuk ke Menteri Pendidikan. Hubungannya nggak ada teman-teman. Kalau orang pengusaha atau investor, ya pengusaha deh. Kalau udah masuk ke terjun politik, kita bisa ngeliat nih, ini tujuannya apa. Kebanyakan investor tuh mending cabut karena mereka tuh nggak fokus ke bisnisnya dia. Dan terbukti selama dia menjalani sebagai menteri itu jelek banget yang terjadi di Gotoh. Terus bakar uang, manajemennya tuh kegedean bayar uang segala macam. Terus ya profit mereka nih minus segala. Pokoknya sampai driver itu nggak banyak ngeluhnya sampai sekarang. Teman-teman yang driver Gojek ya mungkin nonton video saya ini pasti banyak ngeluhnya lah gitu. Terus dari SoftBank waktu awal-awal mereka belum setahun kalau nggak salah saya itu udah mulai banyak keluar. Ya FYI SoftBank ini merupakan investor terbesar dari Jepang. Ini teman-teman bisa cari Google. Kalau mereka udah keluar artinya kita tahu bahwa ini sahamnya beneran jelek teman-teman. Itu makanya saya yakin kemarin waktu itu harganya bakalan turun ke harga 50 di 19 Juni terbukti di 30 Mei saya bilang. Dan 19 hari kemudian terbuktilah turun ke 50 per lembar. Ini teman-teman bisa cek di reel saya yang udah jauh ini banget ke bawah gitu. You can make a good deal ya, misalnya Tanuwijaya jual saham Gotoh. Terus berita terbaru ini Nadiem Makarim kena diperiksa karena kasus korupsi laptop ya kan. Teman-teman bisa cek lah ya beritanya itu. Itu yang bikin saham Gotoh ini beneran anjlok. Gimana ceritanya seorang investor bisa ngejual sahamnya mereka sendiri? Artinya mereka nggak percaya kan? Kalau saya, contoh aja Pak BP, dia buyback sahamnya terus loh. Contohnya aja MMN tadi, kok sampai free floatnya 17% loh teman-teman. Coba cek pas IPO berapa free floatnya MMN, saya yakin itu pasti lebih besar daripada 17%. Sekarang mengecil lewat dari 17% karena majority shareholdernya pada beli. Terus Gotoh ini gimana? Pada buang semua. Dan teman-teman bisa cek lah free floatnya untuk di Gotoh ini beneran jelek banget teman-teman. Ya, kita lihat ini 17% ya. 77% loh kepemilikannya tuh di masyarakat. Jadi majority shareholdernya gimana? Pada cabut semua gitu. Makanya saya bilang ini saham sampah ya. Saham sampah, saham busuk. Tapi kalau teman-teman pengen day trading atau swing, it's okay ya. Nah, sebenarnya kalau pertanyaannya kenapa sih asing tetap akumulasi? Karena by historical teman-teman, ini saham Gotoh nggak mau turun dari harga 50. Karena kalau udah di bawah 50 ini sama nasibnya kayak saham Friend yang bakalan siap-siap ditendang dari bursa ya. Disepak dia dari keluar gitu. Didiskualifikasi ya. Makanya di range psikologis sekarang itu berada di harga 54 yang sudah saya tandai dulu sama harga di 60. Yang terpenting adalah akumulasi ini terus akumulasi terus ya. Nanti ada momennya one day, entah nanti pemicunya ada berita ternyata Nadiem Makarim itu tidak bersalah walaupun mustahil ya. Ataupun ada sentimen lainnya, ataupun nanti domestik beneran kompak beli. Yakin sama saya. Ini saham Gotoh masih bisa dia lanjutin kenaikan ke harga 67. Kalaupun naik nih di harga 59 atau di 58, nanti teman-teman bisa dapatin profit sekitar 13%. Kecil aja dulu teman ke 67 nih. Ini memang polanya memang rada lambat lah dibawanya. Karena kalau kita lihat dulu waktu di harga 50, ini range-nya di bawah harganya ke situ-situ aja sampai 95 hari. 3 bulan lebih ya, 3 bulan 5 hari. Nah sekarang kalau kita ngikutin 35A, lama dia teman-teman, masih ada setengah perjalanan lagi. Jadi ya hold aja dulu 13%, anggap aja uang hilang. Itu untuk di Gotoh ya. Ini saya udah bilang dulu, ini kalau misalnya masih bertahan di area support di 60, Gotoh masih bisa potensial ke 67. Tapi kalau dia turun, ini masih bisa dibawa turun ke harga 56. And then terbukti kan sekarang tersentuh di harga 56. Walaupun ada sedikit sweep sampai ke harga 55. 1 poin saja. Nah akhirnya sekarang ya potensialnya saya masih optimis ini Gotoh masih bisa ke 67. Dengan syaratnya ini tadi ada akumulasinya terus ya. Kalau kita lihat laporan keuangannya benar-benar jelek nih teman-teman. Dari dia punya PER dari tahunan sampai minus 62. Ini bad banget. Kuartal dari 2024. Nah di 2003 dia 3 triliun lah profit. 2022 6 triliun. Turun setengah. Terus turun ke 800 miliar. Ini jauh banget turun. Terus di 2025 di kuartal 1 malah jadi 283 miliar saja.
Artinya kebanyakan sekarang itu drivernya udah mulai pindah ke Maxim karena nggak sejahtera tadi ya kan. Terus juga demand masyarakat untuk consumption karena faktor makroekonomi yang berat sekarang itu ngebikin jelek untuk di saham Goto juga mendukung teman-teman. Jadi actually kita nggak bisa berharap ini Goto masih bisa kenaikannya sampai ke seratusan gini, enggak. Terkecuali bandarnya mau dan cash yang ada di si Nadiem Makarim itu udah benar selesai teman-teman. Nah itu rahasianya ya. So teman-teman, sampai di sini dulu. Semoga kita stay profit and then ya di MMN tadi lebih better lah pada Goto nih ya. Cuman kalau mau siap-siapin uang hilang atau lupa bodoh ya kan, tiba-tiba profit ya nggak apa-apa, LND masuk di saham Goto gini ya. Jadi teman-teman sampai di sini dulu. Terima kasih. Kalau teman-teman ada bilang, wah ini keren bang videonya, thank you ya. Setiap video abang tuh bener-beneran daging. Nanti teman-teman bisa langsung bantu saya di kolom komentar biar algoritma YouTube-nya saya ini cepat nge-grow. And then terima kasih teman-teman, dan sedikit lagi ya, sekitar 16 orang lagi. Nanti saya ini bisa ke 600 subscriber dan saya minta tolong bantuannya untuk as always mendukung channelnya saya ini ya teman-teman. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Aktifkan notifikasi bell loncengnya. Dan juga bagi teman-teman yang pengen join di grup Trade with Iqbal, yang pengen voting seperti ini, yang bisa mendapatkan berita selama 24 jam. Ini kadang malam saya juga ngirim nih loh, jam 8 malam loh saya ngirim berita. Dan juga kita bisa ini berbagi insight, kita diskusi bareng teman-teman yang lain, itu bisa langsung join di sini. Dan nanti ketika saya udah profit ya di saham AADI, saya bakalan nge-share lagi saham yang baru. Di situ role play di grup Telegramnya kita. Bagaimana cara joinnya? Teman-teman bisa langsung klik link deskripsi video saya ini maupun klik link di bio YouTube-nya saya ini ya semua teman-teman. So, saya tunggu di grup Trade with Iqbal dan jangan lupa subscribe bagi yang udah nonton video ini. Oke, thank you. Saya tunggu komentarnya dan jangan lupa like-nya ya. Oke, seperti biasa. Salam gacor.